Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Miss Septi ya hari ini. Kita akan mempelajari tentang tematika, subtematika, pembelajaran 3 dan 4. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Alhamdulillah, mari kita belajar untuk pembelajaran hari ini. Nah, di pembelajaran 3 ini kita akan berlatih tentang kesehatan jasmani ya. Untuk menjadi seorang penemu, kita harus memiliki tubuh yang sehat. Sekarang kita akan melanjutkan latihan kebugaran supaya tubuh kita lebih sehat dan kuat. Juga meningkatkan kecepatan, kekuatan, dan kelincahan. Nah, ini ada beberapa permainan yang dapat melatih kita untuk tetap beraktivitas fisik dan kita dapat menjadi sehat ya. Coba perhatikan gambar-gambar berikut ini. Yang pertama, yaitu lomba melompati rintangan kardus. Nah, ini bisa seperti ini ya. Melompat ke sini, melompat lagi. Nah, ini melompat. Nah, ini juga untuk melatih kesehatan jasmani kita. Selain itu juga lomba melompati ban ini. Dia meloncat memasuki ban, loncat lagi memasuki ban. Dan yang ketiga yaitu lomba balap karung maju mundur ini. Kan kalau karung harus ada lompatnya ya, maju mundur, maju mundur. Nah, ini beberapa contoh untuk kesehatan jasmani kita ya dalam bentuk bermain. Kita lanjutkan pembelajarannya. Nah, ini kita akan membaca suatu teks yang berkaitan dengan IPA dan bahasa Indonesia ya. Coba perhatikan teks berikut ini. Miss Septi akan membacakannya. Rangkaian listrik seri dan paralel banyak dipakai buat penerangan di berbagai tempat. Nah, ini ada beberapa kata yang tadi tidak baku ya. Contohnya buat, itu berarti kata tidak baku. Kita lanjutkan dulu lah ini. Rangkaian seri sering banget kita lihat pada hiasan pohon Natal atau hiasan pada pohon-pohon besar di sepanjang jalan raya. Nah, ini kata yang kedua yang tidak baku apa? Tadi buat, nih. Yang kedua itu banget ya, ini termasuknya tidak baku juga. Kemudian kalimat ketiga, pada dasarnya dalam kehidupan sehari-hari, terutama di rumah, rangkaian listrik yang mengakomodasi arus listrik buat penerangan adalah merupakan gabungan dari rangkaian listrik seri dan paralel. Ini juga tidak baku. Nah, rangkaian ini dikenal dengan nama rangkaian listrik campuran. Dengan demikian, kedua jenis rangkaian ini akan saling melengkapi satu sama lain. Di paragraf pertama ini berarti menjelaskan tentang apa itu rangkaian campuran ya, yaitu rangkaian antara perpaduan rangkaian seri dan rangkaian paralel. Kita lanjutkan untuk paragraf kedua. Seperti halnya lampu di kelasku yang menggunakan rangkaian listrik campuran. Terdapat 3 buah saklar dengan 4 buah lampu di kelas. Saat saklar S1 dinyalakan, maka yang menyala adalah lampu L1. Saat saklar S2 dinyalakan, maka hanya lampu L2 yang menyala. Saat saklar S3 dinyalakan, maka lampu 3 dan lampu 4 menyala. Dengan demikian tersebut, maka rangkaian seri pada lampu di kelas adalah L3 dan L4, sedangkan rangkaian paralel adalah L1, L2, dan L3 dan L4. Ini gampang ya, kalau ini namanya paralel. Sedangkan yang warna merah ini, karena ini berderet dan tidak bercabang, maka ini lampu L3 dan L4 disebut seri ya.
Gampang ya, jadi kalau campuran adalah perpaduan antara paralel dan seri. Ini membentuk rangkaian namanya adalah campuran. Misalnya ya di rumah kita ataupun di kelas. Nah ini, apabila ini dinyalakan, misalnya ini nyala, berarti lampu L1 yang nyala, ini dinyalakan L2 sesuai dengan saklarnya ya. Lanjut kita ke paragraf ketiga. Rangkaian paralel akan sangat membantu sekali penghematan biaya listrik karena kita tidak perlu menyalakan semua lampu saat cuaca tidak terlalu gelap. Kita hanya perlu untuk dapat menyalakan lampu sesuai dengan kebutuhan. Jadi, ibaratnya seperti di rumah. Misalnya, kalau sudah malam mau tidur, lampu-lampu di ruang tamu, lampu di tempat nonton TV atau di dapur kita matikan ya. Yang dinyalakan misalnya itu lampu yang ada di kamar kita masing-masing. Karena di setiap ruangan kan ada saklarnya, jadi dapat menghemat biaya. Dari sini sudah paham, nanti misal ada yang ditanyakan, bisa langsung japri misepti. Kita lanjutkan untuk pembahasan selanjutnya. Nah, dari teks bacaan di atas, kita bisa mencermati teks eksplanasi bacaan di atas dan menemukan kata tidak baku ya. Contohnya tadi dipakai, yang benar berarti dipakai. Kemudian buat, yang benar atau baku itu adalah untuk. Ini yang baku. Kemudian banget itu enggak ya, itu tidak baku. Yang baku itu sekali. Kemudian yang kosakata non baku lagi sama. Itu bisa menggunakan kata baku dengan kata dengan. Nah, ini selain kata baku dan tidak baku, pada teks di atas juga ada kalimat yang tidak efektif. Kita perbaiki ya menjadi kalimat efektif. Sebagai contohnya nomor 1, perhatikan dulu. Rangkaian seri sering banget kita lihat pada hiasan pohon Natal atau hiasan pohon-pohon besar di sepanjang jalan. Nah, ini ada kata banget ini, berarti kalimat ini tidak efektif ya, karena tidak bagus juga. Kita benarkan di sini. Nah, ini, sini. Ini yang benar ya, berarti. Rangkaian seri sering kita lihat pada hiasan pohon Natal atau pohon-pohon besar di sepanjang jalan. Jadi kata bangetnya ini tidak dipakai. Yang benar berarti yang ini. Oke, selanjutnya nanti bisa dibaca ya untuk kalimat tidak efektif menjadi kalimat efektif. Pada contoh ini, Miss Sabtu sudah carikan. Oke, kita lanjutkan dulu. Menemukan informasi penting dari teks eksplanasi tersebut sesuai dengan urutan paragrafnya. Jadi ingat ya, apa itu teks eksplanasi? Berarti menjelaskan suatu proses. Yang pertama misalnya paragraf pertama itu disebut topik masalah ya, apa yang ingin kita bicarakan. Pada teks tersebut, yang paragraf pertama itu adalah penggunaan rangkaian seri dan paralel saling melengkapi dalam kehidupan manusia. Kemudian untuk paragraf kedua itu merupakan paragraf penjelas. Misalnya, lampu di kelasku menggunakan rangkaian campuran yang terdiri dari 3 saklar dan 4 lampu. Jadi menjelaskan keadaan di kelas. Tetapi di sini yang dijelaskan itu adalah rangkaian campuran. Kemudian untuk paragraf ketiga berarti kesimpulan ya, atau bisa diisi pendapat pribadi penulis. Contohnya, rangkaian paralel dapat menghemat listrik karena lampu dapat dinyalakan sesuai kebutuhan. Oke, dari sini sudah paham ya. Teks eksplanasi sering kita belajar. Jadi harus jelas. Oke. Untuk pembelajaran 4, kita akan mempelajari beberapa hal ya.
kita akan mulai. Yang pertama, pada pembelajaran sebelumnya kan kita sudah belajar tentang apa itu lampu lalu lintas, apa manfaat dari penemuannya, dan apa yang harus kita lakukan untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Nah, kita perhatikan teks bacaan berikut ini dulu ya. Rambu lalu lintas. Kita semua pasti sudah mengenal lampu lalu lintas. Kita sering melihat lampu lalu lintas di perempatan atau persimpangan jalan. Nah, ini juga ya, ini ada kata tidak baku. Tidak baku. Contohnya yang tidak baku yang mana? Ada yang bisa nebak yang mana? Ada yang bisa jawab? Nah, ini jelas. Kita sering melihat, ini jelas tidak baku ya. Kita lanjutkan. Lampu lalu lintas terdiri dari 3 warna, yaitu merah, kuning, dan hijau. Tahukah kamu siapa yang nemuin lampu lalu lintas? Ini ya, ini berarti tidak bagus juga. Nemuin. Ia adalah Gareth Augustus Morgan, seorang warga Amerika berkulit hitam yang peduli dengan keselamatan orang lain. Morgan terpanggil untuk menciptakan sistem. Sistem ini juga salah ya. Tim harusnya pakai EM. Sistem. Ini lanjut. Morgan terpanggil untuk menciptakan sistem lalu lintas setelah ngelihat salah. Terjadinya kecelakaan antara mobil dengan kereta kuda. Ia enggak ingin kejadian itu berulang. Dalam suatu teks bacaan resmi itu enggak boleh kata ini ya, yang tidak baku ya, enggak. Itu biasanya kan untuk berbicara secara non-formal gitu. Pertama bicara dengan teman dan lain sebagainya. Ini berarti salah. Hingga saat ini, penemuan Morgan sangat bermanfaat untuk mengatur lalu lintas dan menyelamatkan pengguna jalan dari kecelakaan. Nah, ini kita sudah membaca teks dan kita sudah menemukan beberapa teks kosakata non-baku ya. Sebagai contoh tadi ngelihat, yang benar itu melihat. Nemuin, yang benar menemukan. Sistem, yang benar sistem. Enggak itu adalah yang bakunya tidak. Nah, ini kalimat tidak efektif sama efektif tadi juga sudah kita bahas. Ini sebagai contoh, nanti bisa dibaca ulang ya. Ya, Miss kasih contoh 1. Kita semua pasti sudah mengenal lampu lalu lintas. Nah, perbaikannya nih, kita kan udah banyak ya, semua banyak lagi. Berarti yang ini salah. Yang benar, kita pasti sudah mengenal lampu lalu lintas. Ciri dari efektif itu menggunakan kata baku dan kata yang bermaknanya itu tidak diulang-ulang. Kita sama semua itu kan hampir sama ya. Kita kan lebih dari satu. Semua itu lebih dari satu. Jadi diambil salah satu. Mau dipakai kita atau mau dipakai semua. Ini Miss perbaiki menggunakan kata kita. Jadi semuanya dihapus. Nah, sebenarnya kapan ya kita menggunakan kosakata baku? Nah, kosakata baku digunakan pada saat yang pertama yaitu menulis surat resmi, yang kedua ketika berpidato di acara formal, dan untuk menyusun suatu karya secara ilmiah. Misalnya contoh menulis skripsi, menulis jurnal, menulis tesis, itu karya-karya ilmiah ya. Harus menggunakan kata baku sesuai dengan ejaan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian, mengapa sih sebenarnya kita menggunakannya? Karena kata baku tidak terpengaruh bahasa lain atau bahasa pergaulan ya. Jadi biasanya kan ada bahasa pergaulan di suatu daerah, sehingga mudah dimengerti semua orang. Jadi kalau baku itu satu dan digunakan seluruh Indonesia. Jadi misalnya di daerah lain, misalnya di daerah Solo ataupun di daerah Makassar, kata baku itu tetap sama artinya.
Selain itu, untuk menjunjung tinggi bahasa Indonesia, ini sudah pasti jelas ya. Jadi bahasa pergaulan, bahasa misalnya ke-Korea-Koreaan, ke Inggris-Inggrisan, itu digunakan untuk pergaulan sehari-hari saja. Tapi kalau untuk menulis secara resmi, itu harus menggunakan kata baku. Nah, nih, coba perhatikan lampu lalu lintas ini ya. Kita kan telah mengetahui bahwa lampu lalu lintas ditemukan untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan bagi pengguna jalan. Selain lampu lalu lintas, masih banyak lagi rambu-rambu lain ya, yang tujuannya untuk keselamatan kita. Setiap warga negara mempunyai kewajiban untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas agar hak orang lain untuk mendapatkan keamanan dan kenyamanan itu juga tetap terjamin. Jadi saling menghormati ya satu dengan yang lain. Misalnya coba perhatikan. Ini ada kewajiban yang harus dilaksanakan dan ada yang tidak melaksanakan kewajibannya itu dan akan berdampak buruk juga ya. Misalnya melaksanakan kewajiban itu apa? Nih, sebagai contoh, kewajiban di jalan raya itu harus memiliki surat-surat lengkap ya, seperti SIM, STNK, dan memakai helm atau kalau di mobil menggunakan sabuk pengaman. Kemudian berkendara dengan kecepatan normal, tidak usah mengebut. Nah, kemudian berkendara pada jalur yang telah ditentukan, jangan melawan arah ya. Dan harus dipatuhi lampu lalu lintas. Bagaimana ya kalau kita tidak melaksanakan kewajiban kita? Ya jelas, berkendara tanpa menggunakan helm dan sabuk itu tidak melaksanakan kewajiban. Kemudian belum memiliki surat yang lengkap, berkendara melawan arah, berkendara dengan kecepatan sangat tinggi, dan tidak mau berhenti ketika lampu merah. Itu merupakan contoh-contoh tidak melaksanakan kewajiban di jalan raya. Terus bagaimana ya akibatnya? Nah, untuk akibat yang lebih fatal itu terjadi kecelakaan. Kemudian apabila ada ketahuan polisi, bisa dapat tilang ya. Sekarang juga sudah maju, jadi ada tilang secara CCTV ya. Jadi CCTV itu nanti akan merekam jejak kita apabila di jalan raya. Sehingga apabila kita melanggar peraturan dapat terlihat pada CCTV di jalan-jalan raya. Kemudian akibat yang lainnya yaitu membahayakan diri sendiri dan orang lain ya. Tadi terjadi kecelakaan juga. Kemudian mengalami kerugian apabila kendaraan kita rusak karena kita jatuh dan lain sebagainya. Coba perhatikan rambu-rambu lalu lintas berikut ini. Yang satu itu stop, berarti dilarang berjalan terus, wajib berhenti. Yang kedua, berarti itu dilarang berjalan terus ya, apabila mengakibatkan rintangan, hambatan, gangguan bagi lalu lintas. Yang ketiga, dilarang berjalan terus pada persilangan sebidang lintas kereta api ya. Dari semuanya ini rambu-rambu lintas bisa dibaca di sini. Saya sudah carikan untuk keterangannya. Sebenarnya apa sih manfaat rambu-rambu tersebut bagi pengguna jalan? Jelas ya, sebagai peringatan sehingga dapat mencegah adanya kecelakaan. Selain itu, sebagai petunjuk arah bagi pengguna jalan. Bagaimana ya jika rambu-rambu tersebut tidak ada? Nah, ini berarti akan berbahaya. Selain itu, dapat menimbulkan kecelakaan. Dan yang lebih parahnya lagi loh, ini menjadi bingung ya arah tujuan yang dituju karena tidak ada rambu-rambunya. Nah, sekarang di pembelajaran terakhir yaitu belajar tentang matematika ya.
Yang perlu diperhatikan di sini yaitu mencari luas keliling dari yang diarsir. Ini yang diarsir itu ini. Nih, daerah yang diarsir. Nah, sebagai contohnya ini. Luas daerah yang diarsir itu berarti secara keseluruhan dihitung dulu. Ini namanya luas persegi dikurangi 4/4 luas lingkaran ya. Coba perhatikan. Ini kan seperti lingkaran ini. Nah, ini. Kalau diuraikan kan seperti ini. Nah, ini berarti 1/4 lingkaran. 1/4-nya ada berapa? Ada 4. Ada 1, 2, 3, 4. Jadi luas persegi dikurangi 4 dikali 1/4 luas lingkaran. Ini bisa dihitung ya. Kalau luas persegi gampang, sisi kali sisi ya. Berarti ini kan di sini setengahnya ini 7 tambah 7 berarti 14 kali 14 dikurangi 4 kali 1/4. Nah, diingat-ingat luas lingkaran pi r kuadrat. Berarti 1/4 tetap karena ini cuma 1/4-nya lingkaran. Dikali pi dikali r kuadrat. Ini bisa dihitung. Kalau keliling gampang ya, keliling itu nggak terpengaruh ini. Berarti 4 kali panjang sisi. Nah, ini panjang sisinya itu adalah 14, berarti 56. Ini juga sama, mesti kasih contohnya. Dan ini juga daerah-daerah yang diarsir ya, yang dihitung. Nah, ini cukup sekian dari Miss Septi. Untuk tugasnya nanti Miss tekskan di WA ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.